Assalamualaikum sahabat youtuber, sahabat angler. Semoga sahabat youtuber, sahabat angler diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya, dimurahkan langkah rezekinya. Oke sahabat youtuber dan sahabat angler, sesuai janji saya akan buka kartu ataupun saya akan bagi tips racikan umpan Rudy Angler. Oke, sebelumnya sahabat-sahabat angler, sahabat youtuber kan udah melihat video kita sebelumnya. Ya, alhamdulillah insyaallah ikan makan. Dan sebagian ada yang bertanya, Bang Rudy kan pakai esen yang mahal? Nggak ada. Umpan kita murni, umpan yang ada bahan bakunya di kedai, tidak ada pakai action sedikit pun, tidak ada pakai bahan kimia. Oke sahabat angler yang telah baru bergabung, bantu like dan subscribe ya sahabat. Semoga channel Rudy Angler dapat berkembang dan sahabat-sahabat angler terhibur dan saya lebih semangat lagi membangun channel ini. Yang telah bergabung saya ucapkan juga ribuan terima kasih. Ini sahabat, saya tidak berpanjang lebar, saya akan kasih tahu bahan dan caranya. Nah, sebelumnya sahabat youtuber, sahabat angler, jangan skip ya sahabat, agar tidak salah paham ataupun seandainya bikin nanti jadinya tidak sesuai, karena ukurannya sudah saya ukur secara timbangan. Oke sahabat youtuber, inilah bahan-bahannya. Nah, untuk yang para suhu yang pandai mancing, sebelumnya saya ucapkan saya izin, saya tidak pandai mancing, saya cuma membagi tips saja semua sama kawan-kawan. Semoga sahabat-sahabat mancing ikan mas dapat ikan. Oke sahabat, ini bahan-bahannya dan nanti saya kasih tahu ini untuk apa kegunaan campurannya, saya kasih tahu komplit. Oke sahabat ya, ini bahan-bahannya ya. Oke sahabat ya, banyak yang komen mungkin dari luar Pulau Sumatera, itu Bang Rudy mungkin pakai esen yang mahal yang harga 200-an lebih. Nggak ada. Oh, dan satu kedua ada juga yang sebagian, Bang Rudy jual umpan aja katanya. Tidak, kita membagi tips sesama angler dan sesama ataupun sesama pemancing yang hobi ikan mas. Saya bagi tips saya. Ini sahabat ya, ini bahan-bahannya saya lihatkan dari jauh, nanti saya dekatkan dan fungsi-fungsinya saya kasih tahu sama sahabat. Ya sahabat, ini baru saya dekatkan, nanti saya kasih tahu perbandingannya. Oke sahabatku, inilah bahan-bahan yang akan kita pergunakan. Pertama, sebelumnya ini jagung sahabat, kita ukuran timbangan 1 kilo kita beli. Tadi kurang lebih ada 4, agak besar-besar. Ini yang udah kita parut, nanti kita bikin cara pemarutannya, ubi, jagung. Tapi ingat sahabat ya, ini bukan jagung biasa, gunakan jagung Taiwan yang rasanya manis. Jagung 1 kilo. Ini tadi yang kita parut ya sahabat. Susu Denko sahabat, ini dia akan fungsinya untuk mengugah ikan, baunya amis dan wangi. Itulah fungsinya. Kita perbandingannya sekilo susu Denko-nya 2 bungkus ya. Yang saset ya sahabat, kalau di kedai kurang lebih 3 ribuan. Baru kelapa. Ini kelapa kita nggak semua sahabat tuh, kita cuma menggunakan 1 genggam aja sahabat. Nanti kita ambil sari patinya aja, nggak boleh dicampur air sahabat, biar wanginya itu lebih menyengat alami. Ini kelapa ya sahabat. Baru menggunakan tepung apa? Nah ini dia, tepung beras sahabat. Kenapa tepung beras? Karena tepung beras ini kalau kita masak menjadi suatu adonan, dia akan mengeluarkan bau yang sangat spesial, wangi. Dan
Selanjutnya ubi. Nah, ini dia ubi sahabat, ubi kayu. Tapi kita nggak butuh banyak sahabatku, paling kira-kira 3 cm aja lah. Nah, segini sahabat. Kenapa kok pakai ubi Bang Rudi? Nah, kan sudah pakai tepung. Nah, benar pertanyaannya. Saya jawab sebelumnya. Ini fungsinya untuk lebih memperekat umpan. Mana tahu sahabat YouTuber ingin mancing spotnya di tengah-tengah. Jadi inilah fungsinya, untuk memperekat dia. Itulah perbandingannya. Dan selanjutnya telur. Kalau mau lebih bagus dan sakti sahabat, telurnya ini dia, telur bebek. Nah, ini dia telur bebek. Cuma ya harganya lumayan. Berhubung ini kita cuma untuk cari ikan dan bukan untuk lomba, kita campur pakai telur biasa aja, telur Australia. Telurnya kalau bisa dalam satu jagung, kalau mau biar lebih gacor lagi, dalam satu jagung dia menggunakan 1 telur. Kita ambil kuningnya aja. Nah, selanjutnya, bahan selanjutnya ini dia, pewangi alami pandan. Itu pun kita nggak banyak-banyak sahabat, paling dalam perbungkus kita menggunakan 2 cm aja. Oke ya, nanti lebih saya terangkan lebih jelas ya. Kalau peralatan yang kita gunakan, pertama plastik untuk membungkus umpan, kita kukus ya sahabat. Baru saringan untuk menyaring kelapa, parutan, dan sendok. Itulah sahabat ya, itulah bahan-bahannya ya. Oke sahabat, selanjutnya akan saya beritahu cara pembuatan dan pengadonan. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia bahan pertama yang kita kerjakan. Ini kita parut dulu ubi, jagungnya sahabat. Selanjutnya ini yang perlu diperhatikan sahabat, ubi ya sahabat ya. Kenapa saya bilang perlu diperhatikan? Kita parut dulu sahabat ya. Nah, kita parut ini sahabat. Ini dia ubi tadi yang kita parut. Ini kita ambil sahabat. Nah, kita taruh di sini, kita buang airnya. Tengok. Airnya kita buang begini sahabat. Nah, ini kanjinya. Kita nggak butuh kanjinya sahabat. Nanti dia akan mengurangi aroma. Nah, ini dia. Ini sahabat. Kita campur kemari. Nah, supaya rata. Nih, sahabat ya. Yang telah masuk tadi masih ubi sahabat ya. Ubi. Selanjutnya kita masukkan susu dengkau sahabat. Ya, susu dengkau kita 2 saset sahabat. Lebih banyak lebih bagus sahabatku ya. Tengok ya, kita masukkan susu dengkau kayak gini sahabat. Susu dengkau ya. Susu dengkau kita tadi menggunakan 2 nih ya sahabat, 2. Dah. Oke, selanjutnya sahabatku, tadi kalau bisa susunya 3. Berhubung kita untuk cari ikan 2 aja udah cukup. Kalau untuk lomba sahabat, kalau bisa 3 lebih gacor. Bahan selanjutnya ini dia, bahan alami santan kelapa. Ini kita ambil cukup 1 genggam sahabat. Kita peras, kita ambil sari patinya aja sahabat. Jangan kita campur dengan air ya sahabat. Sarinya aja kita ambil. Udah kita peras ya sahabat. Tadi ya 1 genggaman.
jangan dicampur air. Nah ini ya sahabat ya. Sahabat, nanti kan sahabat YouTuber ada yang bertanya, Bang Rudi, apa nggak bisa pakai santan yang lainnya? Boleh. Kalau sahabat ingin pakai santan kara, bisa. Kalau ini santan kara, ukurannya satu saset. Ini satu saset 3.500-an gitu. Kenapa saya menggunakan santan ini? Kan tadi saya bilang tidak ada memakai bahan kimia. Oke, bahan selanjutnya kita masukkan ini sahabat, telur. Fungsinya telur ini akan membuat umpan kita itu lebih amis. Karena ikan mas itu dia disukai dengan wangi dan amis, sedikit amis. Kita ambil kuningnya aja sahabat. Tengok nih sahabat ya. Kuningnya aja kita ambil. Nih. Ini kalau bisa sahabat semua telurnya. Telur bebek. Kalau untuk lomba ini diusahakan dong sahabat. Lebih gacor. Dan perbandingannya itu tadi. Kalau untuk lomba lebih gacor dan lebih mantap. Dia perbandingannya 1 tungkul jagung, 1 kuning telur bebek. Gacor. Ini sahabat. Ini bedanya, merah dia sahabat. Ini ya. Nah, ini sahabat. Yang selanjutnya, bahan selanjutnya setelah tercampur, inilah sahabat. Nah, inilah bahan yang akan menentukan keras atau lembeknya umpan kita. Nah, ini sahabat ya. Kita menggunakan tepung beras sobat. Ya merek apa terserah sahabat. Yang penting harus kalau menurut saya tepung beras. Ini sahabat ya, bahan-bahan. Nanti ini pandan, ini belakangan sahabat. Ini ya, kalau ukuran saya, karena saya tidak terlalu suka umpan keras. Karena sifat ikan mas itu dia makannya nyedot. Jadi kalau bisa jangan terlalu keras. Ini kita kasih 1. Ukuran segini ya sahabat. 2. Segini sahabat. 3, 4. Ya kurang lebih 5 sendok lah sahabat. Lalu sahabat tengok ya, perhatikan. Kita aduk rata sahabat. Rata. Jangan ada sampai yang tidak kena adonan. Kayak gini sahabat. Ini ya. Adonan itu rata. Kita telah tercampur rata. Selanjutnya kita cari wadah plastik sahabat, karena ini nanti kita kukus. Dan mengukusnya itu bukan sebentar, harus 1 jam, karena bahannya itu ada susu, ada telur, ada tepung beras. Itu membutuhkan waktu yang lama biar supaya wanginya itu keluar. Nah, ini sahabat, kita taruh di plastik. Saya kecil sahabat, ini cuma plastik ukuran 1/4 kilo nih. Ini sahabat, sabar ya. Ini lagi. Ini sahabat, kan sudah kita tempatkan dalam suatu wadah. Ini dia. Jadi sahabat bertanya, fungsi pandannya apa bang? Inilah fungsi pandan. Dan kita tidak perlu menggunakan terlalu banyak. Kira-kira kurang lebih 1,5 cm. Nah gini sahabat. Nah tengok nih. Nah, 1 adonan kita kasih begini. Begini ya sahabat. Begini dia. Setiap adonan kita kasih. Ini deh sahabat. Inilah
yang akan menjadi adonan umpan racikan kita menjadi wangi alami. Ini ada, setiap ini ada pandannya sahabat. Selanjutnya ini kita harus ikat kuat sahabat, karena tadi kita kukus. Nih, ikat kuat, kita kukus. Nanti kalau kita kukus di dandang, dia akan menggembung. Kalau bisa jangan sampai pecah plastiknya. Kalau seandainya plastiknya pecah, nanti umpan kita itu akan menjadi lembek. Ini sahabat, harus kuat kita ikut pakai karet. Kuat ya sahabat. Ini dia sahabat, ini dia udah jadi kurang lebih 5 bungkus. Ini kita gini-gini kan sahabat, mana tahu ada yang kurang rata, biar merata dia sahabat. Inilah proses penentuan biar supaya adonan kita itu masak kalis dan sempurna. Ingat ya sahabat, masaknya itu 1 jam dan 15 menit sekali kita harus balik. Ini sahabat, sini. Ini ya kukusan kita. Sini apa? Ini airnya sudah mendidih sahabat. Tengok ya. Ini harus kita begini kan sahabat. Begini. Ingat ya sahabatku, 15 menit kali harus kita balik biar merata. Oke sahabat, kita tunggu 15 menit lagi, nanti kita balik. Oke sahabat YouTuber, udah 15 menit. Tengok nih adonannya sahabat. Macam yang saya bilang tadi, dia akan menggelembung. Ingat sahabat, kita harus membaliknya selama 15 menit sekali. Panas sahabat. Belum matang dia sahabat. Putih dia kalau dia belum matang. 15 menit sekali dia harus kita putar. Begini sahabat. Oke, kita tutup lagi. Kita tunggu sampai masak. Pokoknya 1 jam. Oke, lanjut. Itulah sahabat YouTuber, umpan kita udah jadi, udah masak. Oke sahabat, bukan umpan ini aja yang kita bisa sahabat. Ada kita bikin review umpan bawal. Ini ada lagi racikan umpan ikan bawal untuk harian dan sup, lebih gacor. Nanti pelan-pelan sahabat. Ini ada juga umpan untuk galatama ikan mas. Ada gacor, jamin. Kalau masalah juara, benar-benar rezeki juara. Dan ada kak, pertanyaannya, masih ada nggak Bang Rudi di atas ini umpannya? Ada. Cuma ini dulu kita bocorkan sahabat, ada lebih gacor dari ini. Ini sahabat, inilah umpan yang sudah jadi. Dia tidak lengket lagi di plastik. Tengok sahabat, kan tidak lengket di plastik. Ini tandanya umpan kita itu udah masak, udah kalis. Ini dia ciri-cirinya. Ini dia sahabatku ya, tidak lengket ya di plastik. Inilah sahabat YouTuber, umpan review umpan kita. Semoga sobat-sobat YouTuber bermanfaat bagi kawan-kawan yang hobi mancing ikan mas. Oke, sebelumnya saya minta bantu like dan subscribe sahabat. Semoga channel Rudi Engler dapat berkembang dan lebih semangat lagi membangun dan berbagi tips sesama angler, baik angler di kolam pancing ataupun angler di mancing alam. Makanya Bang Rudi kok mancing di alam dapat ikan mas. Ini dia rahasia kita. Ataupun pelet bisa juga kita sahabat, kita racik, kita kasih campuran biar supaya gacor. Itulah sahabat ya. Nanti kita buka pelan-pelan sahabat, sabar ya sahabat. Ini dulu, karena ini umpan ini sudah terbukti dan sobat-sobat angler kan sudah melihat. Pernah kita diusir mancing di kolam, dapat 17 ekor 6 kilo. Ini dia biang keroknya sahabat.
Jadi saya tidak ada menambah atau mengurangi. Inilah umpannya sahabat. Oke lah sahabat angler yang telah bergabung, saya ucapkan juga ribuan terima kasih kalau sobat-sobat angler lah channel The Angler ini dapat berkembang. Semoga review umpan ini dapat berguna bagi sahabat-sahabat semuanya. Dan bagi yang kalau mancing boncos, coba, mudah-mudahan umpannya gacor. Oke sahabat ya, umpan tidak menentukan, yang menentukan rezeki itu dari Allah, cuma kita berusaha. Oke sahabat, semoga tips ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.